Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, khususnya saudara seiman. Nah saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara sebuah video ya, bukti bahwa pengikut Kristus ya tetap punya kasih sekalipun kadang-kadang diremehkan atau dihina saudaraku menjadi kepercayaannya ya. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ya. Makanya judul video ini, inilah kelakuan umat Kristen ya. Kelakuannya seperti apa saudaraku? Nah kita lihat ya yang dialami sendiri oleh Ustadz Yahya Waloni yang dulu katanya mengaku rektor UKI Papua, kemudian mualaf jadi ustadz, dan pada saat dia masuk di penjara, sempat di penjara saudara karena ujaran ya, dengan menghina agama lamanya lah ya. Kita lihat videonya aja. Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara itu. Penjara? Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Hah? orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang Dan tidak ribut tuh. tidak ribut. Ngobrol kita tentang persidangan. Nah, suruh bikin pledoi sama saya bikin. Saya begitu. Jadi pledoi saya. Nah jadi saudara ya, ini cuplikan lewat di snack video saya. Saya lihatlah dan saya ingin menanggapi juga ya dari channel ini, karena channel ini adalah channel Kristen saudara, khususnya membangun iman saudara-saudara sekalian. Apapun yang menjadi yang saya ingin menanggapi ya ini dari channel ini saudara, saya tergerak untuk membangun saudara seiman atau orang-orang yang ingin lihat penasaran ya. Ya saya tidak paksa juga untuk melihat. Nah dia mengungkapkan bahwa katanya dia sudah berubah saudara. Berarti kalau sudah berubah sebelumnya ada sesuatu kan saudara. Nah di sini dia mengungkapkan bahwa bagaimana saya tidak berubah deh. Yang mengurus dia, yang memperhatikan dia di penjara siapa saudara? Orang-orang Kristen ya. Itulah luar biasanya ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun Yahya Waloni ini sering melontarkan hinaan-hinaan terhadap ya agama lamanya dan orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mau memusuhi saudara. Ya saya juga pribadi tidak memusuhi kok. Tapi kalau memang ada pernyataan-pernyataan yang perlu ditanggapi, ya saya tanggapi, ya saudara. Tapi kita tidak memusuhi, karena percuma kita menyampaikan sesuatu atau dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi kita ada kebencian, ya, ada kebencian. Itulah ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus, saudara, ya. Dan dibuktikan sendiri oleh Yahya Waloni, apakah benar-benar sudah berubah benar atau ya kita lihat ke depannya, kita berharap dia berubah benar-benar. Sekalipun ini video lama, tapi saya up untuk mengingatkan dan meneguhkan saudaraku bahwa kita tetap berbuat kasih ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, memperhatikan Yahya Waloni yang notabene dulu sering ya mengatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai Roh Kudis dan lain-lain saudara ya, ada video-videonya itu. Nah saudaraku, kemarin saya heran ya, ketika saya mengupload sebuah video dari Pak Saifuddin yang lagi humor ya di atas mobil, ya hanya humor doang saudara, hanya humor doang. Lalu ada yang panas saudara, saya nggak ngerti kok ada yang panas gitu ya. Lalu mengatakan apa maksudnya PSD ya mengupload video-video Saifuddin terus-menerus. Ya kalau saya mengupload video dari ustadz saudara kemudian saya tanggapi, pasti mereka bilang lebih baik urus keimananmu saja. Saya mengupload video Pak Saifuddin sekalipun lawak aktivitasnya, kok ada yang panas, ya kan? Ya saya tidak mengerti kalau misalnya dia punya pengalaman itu, misalnya apa yang disampaikan Pak Saifuddin itu urusan dia. Tetapi saya punya hak juga untuk
menanggapi ya apa yang disampaikan, seperti bahkan banyak channel-channel yang dari seberang juga mengupload video-video Pak Saifuddin. Itu hak semua orang. Ini adalah kebebasan, demokrasi. Ya. Ini saya menyampaikan kepada saudara yang bertanya terlalu jauh. Ya, saya upload Pak Saifuddin lagu humor, kok lagi panas? Pak Saifuddin punya pengalaman di Amerika, kok lagi panas? Iya kan saudara? Ya Anda pasti tentunya berkata, jangan upload kalau tidak mau ditanggapi. Tapi kan berkomentar yang sesuai pada konteksnya. Ya saudara ya. Dan tidak semua Pak Saifuddin itu adalah juga menyampaikan firman Tuhan untuk keimanan orang Kristen. Channel ini adalah channel Kristen. Sama seperti UAS Yahya Oloni ditanggapi oleh channel-channel Muslim juga. Apa bedanya saudara? Ya itu. Supaya kita cerdas ya saudaraku ya. Aduh, lucu ya. Lucu. Saya upload misalnya dari menanggapi ustadz-ustadz yang membahas Bible, dikatakan urus saja, fokus saja, membangun ya, atau urusi saja keimananmu. Ya ini kan menanggapi. Kalau ada yang saya tanggapi kan lihat histori, namanya kausalitas, sebab akibat. Dan semua warga negara Indonesia punya hak untuk menanggapi itu. Jangankan saya channel Kristen, ada channel-channel Muslim yang juga membahas Pendeta Saifuddin. Apa motifnya juga? Ya kan ini pertanyaan. Nah saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab saudara. Sekalipun menurut saya tidak perlu, harusnya kita mengerti bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Pendeta Saifuddin humor panas. Ya kan saudara? Pengalamannya di Amerika panas. Lalu kata-katanya menghina sesama manusia. Lihat, ya, khususnya saudara seiman, saudara Kristen, Yahya Oloni, Ustadz Yahya Oloni, dulu sering menghujat orang-orang Kristen. Ya pengalamannya mungkin agama lamanya. Kita tetap berbuat kasih. Tidak pernah ngata-ngatai dia, saudara ya. Ya inilah perbedaannya yang menurut saya ada perbedaan. Kenapa saudara saya bilang perbedaan? Karena ketika misalnya saya mengupload pengalaman Pendeta Saifuddin, banyak hujatan, banyak hinaan, bahkan stiker-stiker yang menurut saya, waduh, saya berharap saudara-saudaraku seiman tetap apapun yang terjadi, kita berbuat kasih, ya. Mengasihi siapapun yang menghina kita, ya. Bahkan ada seorang ustadz juga yang terus-menerus mengotak-atik Bible, kemudian mulai menafsirkan keliru, ya. Juga saya pernah bahas. Harusnya ini merupakan satu hal yang perlu, kalau menurut saya ini hal yang serius, saudara, karena dia memutarbalikkan Alkitab, ya kan? Ngapain kamu urusi Alkitab lalu menafsirkan salah? Lah saya saudara tidak pernah mau mengotak-atik kitab suci saudara seiman kita kemudian menjelaskan salah. Lihat perbedaannya. Ya kalau misalnya Pendeta Saifuddin, ya itu kan pengalaman dia. Itu saya nggak urusi saudara. Tetapi bagian yang sering juga disampaikan adalah bagian Alkitab. Mengajarkan kasih. Apa yang disampaikan isi Alkitab, itu yang diajarkan. Kemudian saya sampaikan juga dari channel saya untuk membangun iman saudara-saudara seiman, khususnya Kristen, ya. Jadi semoga video ini saudara bisa bermanfaat dan juga menjawab ya penasaran bagi sebagian orang yang saya jawab karena ada yang bertanya, ya. Dan khususnya untuk membangun saudara seiman, dan juga ini adalah channel Apologet Kristen, saudara, ya. Menanggapi setiap pernyataan-pernyataan orang terhadap iman Kristen, terhadap Alkitab. Semoga bermanfaat dan saya harapkan saudara seiman bisa men-share video ini untuk membangun dan menguatkan iman saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati saudara dan sukses senantiasa. Amin, amin, amin.